Yang kemarin malam gagal untuk saya temani Manunggal Jati sudah hafal belum? Bener loh ya. Berapa orang kemarin? 2 orang ya? Panjenengan hafal. Terus yang lain sudah hafal belum yang lain? Sudah. Panjenengan bapaknya sudah hafal belum? Belum. Ya? Ngeblank. Kenapa kok bisa ngeblank? Panjenengan kan sedang mengkaji diri. Lah kajian diri itu kaitannya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi nggak pantas ngeblank itu. Harusnya yang ngeblank ini bisa sembuh. Yang gila, yang stres, yang sakit harusnya kan bisa sembuh. Bukan malah ngeblank, malah sakit. Nah itu. Yang mengetahui kita itu orang baik atau bukan, itu kita sendiri loh ya, bukan tetangga kita, bukan orang lain. Yang mengetahui saya ini orang baik apa bukan sih, itu diri kita sendiri. Yang mengetahui saya itu orang jahat apa bukan sih, itu diri kita sendiri. Yang mengetahui saya ini bisa apa enggak sih, itu juga diri kita sendiri. Yang mengetahui saya ini sudah hafal apa belum sih, itu juga diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah di dalam kajian, kalau merasa belum hafal, maka berusahalah menghadap kemana ada tulisan yang sedang dihafal. Misal tulisannya di sana ya, jadi menghadapnya ke sana sambil berusaha menghafal terus. Kira-kira gitu enggak? Iya. Ya kan harusnya gitu kan ya, harusnya. Yang kedua, jika mengalami kesulitan, nah ini apa yang sedang kita kaji itu kan dasar utamanya adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran cinta kasih sayang hidup itu seperti apa sih? Gitu. Pertanyaannya kan gitu ya. Kesadaran cinta kasih sayang hidup itu seperti apa sih? Kesadaran cinta kasih sayang hidup itu kemampuan atau kemauan menyadari apapun itu, bersedianya diri kita atau maunya diri kita menyadari apapun itu. Nah karena ini kajian diri, berarti kan kaitannya dengan diri kan, mau menyadari diri. Contoh misal, saya kesulitan. Lah ini kita harus mau menyadari diri kita. Ya, harus mau menyadari diri kita. Cara menyadarinya bagaimana? Iya ya, saya sudah umur 40 tahun, sudah
terlanjur banyak kepentingan, sudah terlanjur banyak kemauan, sudah terlanjur banyak masalah. Belajar sambil mikir itu, belajar sambil mikir ini, belajar sambil... Wajar lah kalau saya mengalami kesulitan. Mungkin kalau saya dulu belajarnya itu masih umur 15 tahun, 14 tahun, 10 tahun, enggak sesulit ini. Karena usia-usia itu kan masalah belum terlalu banyak, kepentingan belum terlalu banyak, ya kan? Beda dengan seusia kita-kita ini. Itu salah satu contohnya, itu seperti itu, salah satu contohnya. Sehingga di dalam menghafal itu nggak ada tekanan, untuk menghafal itu. Tidak ada tekanan, tidak ada terpaksa atau dipaksa. Nah, kalau sudah seperti itu, kayaknya nggak akan mengalami kesulitan itu, nggak akan mengalami kesulitan. Nggih, bapaknya ya. Tahun 2024 ini saya tekankan, karena kalau dimasukkan ke pembelajaran, ini pembelajaran terakhir, ya, ini pembelajaran terakhir. Nah, kalau disebut puncak, ini sudah puncak terakhir. Inilah intinya, gitu. Inilah puncaknya. Jadi pembelajaran itu harus tuntas di sini nih. Pembelajarannya itu harus tuntas. Kalau tidak tuntas, wow. Kalau mengkaji yang lainnya atau mempelajari yang lainnya, ada yang tertinggal atau kesulitan menghafal terus pending dulu, bisa, itu bisa. Tapi ini kan udah puncak ini. Apa yang panjenengan pelajari saat ini sudah terakhir ini, sudah terakhir. Nah, setelah ini itu sudah nggak ada itu, nggak ada itu. Itu harus. Terus lagi, belajar apapun, kalau belum bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, itu bisa dipastikan kita tidak akan bisa menggunakan. Kalau kita belum menguasai, kita tidak akan bisa menggunakannya. Walaupun kita sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu, namun karena belum bisa menguasai atau belum menguasai, ya nggak bisa menggunakannya, itu nggak bisa. Maka kajian diri atau mengkaji diri yang sedang kita lakukan bersama, ini adalah realita kenyataan hidup seorang manusia di dunia ini. Nah, kalau seperti itu, berarti tidak bisa meraba-raba, menebak-nebak, itu tidak bisa. Apalagi apa yang sedang dilakukan kurang mengerti, kurang paham, kurang mengetahui.
Jadi pada intinya saat sedang mengkaji itu bergantung dari seberapa kesadaran panjenengan. Itu bergantung dari seberapa kesadaran panjenengan. Dan tinggi atau rendah, tebal atau tipis, kesadaran panjenengan itu yang tahu panjenengan sendiri. Itu yang mengetahui panjenengan sendiri. Nah, ini yang dimaksud mengkaji diri itu seperti itu. Jadi jangan pernah menganalisa keluar diri, itu jangan pernah. Karena kita sedang mengkaji diri. Nah, diri kita itu ke sini, bukan ke sana. Jangan pernah memperhatikan di luar diri, jangan pernah. Karena kita sedang mengkaji diri. Diri kita ada di sini, bukan ke sana. Kacau panjenengan kalau memperhatikan keluar diri. Sementara panjenengan sedang mengkaji diri. Kajian diri tentang manunggaling kawula Gusti ini sudah puncak, sudah tertinggi atau terakhir. Jadi siapapun dia yang mengkajinya ini harus selesai, kalau tidak nanti akan terjadi pembelajaran lagi. Dikarenakan ini puncaknya, ini yang tertinggi, ini yang terakhir, berarti kalau sudah selesai, kalau dalam bahasa kampusnya panjenengan itu wisuda, punya titel, punya titel doktor atau profesor atau sarjana. Kalau selesai loh ini ya, kalau sudah selesai. Nah, selesainya ini tadi, ini bisa diupayakan. Selesainya itu bisa diupayakan. Untuk bisa meraih titel profesor, yang penting panjenengan punya uang, enggak perlu cerdas. Kira-kira gitu enggak? Untuk mendapatkan titel sarjana, doktor, kalau panjenengan punya uang, tidak perlu cerdas. Namun karena ini adalah kajian diri tentang realita kenyataan manusia hidup di dunia, ini tidak bisa seperti itu loh. Ya, tidak bisa seperti itu. Artinya panjenengan benar-benar harus cerdas di sini. Kecerdasan panjenengan tidak bisa ditutup, disogok, pakai materi dan lain, tidak bisa. Jadi kalau panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, panjenengan adalah master, panjenengan adalah maha guru, panjenengan adalah profesor, panjenengan adalah sarjana, panjenengan adalah doktor. Kalau sampai masih belajar, itu kan memalukan. Kira-kira iya enggak? Kalau sampai belajar, masih belajar, itu memalukan. Kenapa kok masih belajar? Karena belum ngerti.
belum paham, belum tahu. Bisanya belajar kan karena belum ngerti kan? Belum paham, belum tahu. Maka sudah bertitel profesor, sudah bertitel doktor, sudah bertitel sarjana, sudah bertitel master, sudah bertitel mahaguru. Kira-kira gitu ya. Sebab di dalam laku suci, setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng, itu lakunya adalah laku suci. Yang paling sering terjadi di dalam laku suci adalah pengkhianatan diri. Dan ini terjadi kebanyakan di luar kesadarannya. Ini yang paling sering terjadi. Adalah pengkhianatan diri. Wahyu Pancagaib itu kan jati dirinya manusia hidup. Sedangkan Wahyu Pancalaku adalah sikap dan sifatnya jati dirinya manusia hidup. Di dalam laku suci, yang paling sering terjadi adalah pengkhianatan diri. Lah, pengkhianatan diri ini bisa terjadi dikarenakan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Nah, pengkhianatan ini terjadi. Selama pengkhianatan ini terjadi pada diri seseorang yang dalam keadaan manunggal jati, maka selama itu manunggal jatinya itu tidak fungsi, tidak bisa berfungsi karena dikhianati sendiri. Sekali lagi saya katakan, Wahyu Pancagaib, kajian diri yang sedang kita lakukan bersama, ini adalah puncak tertinggi. Setelah itu nggak ada yang lebih tinggi lagi. Bahkan Maha Suci itu sendiri. Bahkan Maha Suci itu sendiri. Bahkan Tuhan itu sendiri. Tingginya tidak melebihi dari apa yang sedang kita kaji. Artinya, kalau harus dikatakan dengan sombong, kalau harus dikatakan dengan sombong, manunggal jati adalah segala-galanya. Manunggal jati adalah segala-galanya. Dengan manunggal jati, panjenengan bisa apa saja. Ini kata-kata saya paling mentok loh ya. Kata-kata saya paling mentok. Dalam keadaan manunggal jati, atau pada keadaan manunggal jati, panjenengan itu bisa apa saja. Kalau panjenengan mau loh ya. Kalau panjenengan mau, panjenengan bisa apa saja tanpa terkecuali loh itu. Ini kata-kata saya paling mentok loh ini. Kalau sampai panjenengan tidak bisa satu saja, ini panjenengan sudah mengkhianati loh.
Ini panjenengan sudah termasuk mengkhianati. Lawang Manunggal Jati itu bisa apa saja tanpa terkecuali. Kok sampai ada satu saja, apalagi 2 dan 3, satu saja panjenengan tidak bisa, panjenengan sudah termasuk mengkhianati diri panjenengan sendiri. Inti daripada bacaan kunci adalah hanyirnaake tumindak ingkang luput. Kalau panjenengan berbuat apa saja, melakukan apa saja panjenengan tidak tepat, ini sudah mengkhianati. Sudah mengkhianati diri panjenengan sendiri. Terlebih lagi di dalam bacaan Paweling, siji-siji, loro-loro, telu telonono. Artinya, dimanapun panjenengan berada, kalau panjenengan tidak dalam kondisi manunggal jati, ini panjenengan sudah mengkhianati. Panjenengan sudah mengkhianati diri panjenengan sendiri. Karena diri panjenengan adalah siji-siji, loro-loro, telu telonono. Artinya manunggal. Tiga, terdirinya diri panjenengan tidak manunggal, raga, jiwa, hidup panjenengan tidak manunggal. Ini panjenengan sudah mengkhianati. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Panjenengan tidak sekti, ini sudah mengkhianati panjenengan. Apapun yang panjenengan lakukan nggak jadi, ini panjenengan sudah mengkhianati. Tingkah laku panjenengan tidak seperti pandito, ini sudah mengkhianati panjenengan. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rezeki. Kalau panjenengan masih mengalami sial, ini sudah mengkhianati. Kalau panjenengan tidak punya mujizat, ini sudah mengkhianati panjenengan. Kalau panjenengan sampai tidak punya uang, tidak punya rezeki, ini bukan cuma uang saja ya, tidak punya sehat, tidak punya uang, tidak punya rokok, ini panjenengan sudah mengkhianati loh. Konto rupo atau konto warno, kanti rupi atau kanti warni, jeneng siro mijilo, apapun yang panjenengan lakukan. Nah, kalau konto rupo atau konto warno, kanti rupi atau kanti warni, ini tidak mijil, jenengan sudah mengkhianati loh. Di dalam bacaan singkir, arso nyampurnaake. Kalau apapun yang panjenengan lakukan ini tidak menyempurnakan, ini sudah mengkhianati loh jenengan. Panjenengan sudah mengkhianati loh. Di dalam mijil totolongga arso noto nataake lan lenggahake. Kalau perbuatan-perbuatan panjenengan tidak menata, ini panjenengan sudah mengkhianati loh. Sudah berapa banyak pengkhianatan yang dilakukan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa wahnya wahyu pancagaib. Betapa luar biasanya wahyu pancagaib. Sampai seperti yang barusan saya sampaikan. Nah, kalau kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya, kurang mengetahui kemana arah tujuannya, pengkhianatan ini kan sering terjadi. Dikarenakan apa? Karena tidak bisa menguasai wahyu pancagaib. Tidak bisa menggunakan wahyu pancagaib. Sehingga pengkhianatan ini terjadi. Dan kita tidak merasa mengkhianati. Wah, apa nggak parah itu? Tidak merasa mengkhianati.
Jadi jangan remehkan Wahyu Pancakait yang sedang kita kaji bersama. Karena ini adalah puncak. Dan puncak tertinggi. Para pendahulu kita yang mampu menguasai Wahyu Pancakait itu disebut sebagai manusia setengah dewa. Para pendahulu kita yang mampu, yang berhasil menguasai Wahyu Pancakait itu disebut-sebut sebagai manusia setengah dewa. Kenapa disebut manusia setengah dewa? Saking hebatnya, saking luar biasanya. Apa bedanya kita dengan para pendahulu kita? Bedanya para pendahulu kita hidup di abad yang lalu, sedangkan kita di abad sekarang kan bedanya. Cuma itu saja. Selain itu nggak ada yang membedakan. Dari bacaan Palungguh Pambuka, sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem sun sangoni Basuki kalis ing sambikala, kanthi teguh rahayu slamet. Lah ini kalau panjenengan kuasai, artinya panjenengan itu tidak akan pernah mengalami gelisah. Tidak tenang, ragu, takut, tidak akan pernah mengalami. Bacaan kunci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya untuk laki-laki. Kula sejatine wanita untuk perempuan. Nyuwun wicaksana nyuwun pangwasa. Kangge tumindake satriya sejati atau wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kalau panjenengan menguasai ini, gagal, bangkrut, tidak bisa, itu nggak akan teralami. Panjenengan tidak akan mengalami gagal, tidak sukses, bangkrut, rugi. Yang lebih komplit lagi di Paweling. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Isinya dunia itu di situ semua loh. Yang panjenengan ingini itu ada di situ semua. Yang panjenengan maui itu ada di Paweling semua. Nah kalau panjenengan menguasai Paweling, isi dunia mana yang tidak panjenengan miliki? Pada bacaan mijil, jeneng siro mijilo, mijil apapun loh itu. Mijil apapun.
jeneng sira mijil. Lah kalau panjenengan menguasai mijil ini, tidak ada masalah yang bisa menyentuh panjenengan. Karma, salah, dosa bisa nyentuh panjenengan itu tidak akan. Tidak akan bisa. Sial, celaka, apes, nyentuh panjenengan itu tidak akan bisa. Dan apapun itu yang panjenengan tidak menyukainya, panjenengan tidak menyetujuinya, ketika dia mendekati panjenengan, dia akan menjadi sempurna. Menyentuh tidak bisa, tapi mendekat kan bisa. Kenapa nyentuh tidak bisa, mendekat bisa? Ketika dia mendekat, dia akan menjadi sempurna. Karena menjadi sempurna, akhirnya tidak bisa menyentuh diri panjenengan. Begitu juga dengan bacaan singkir. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya untuk laki-laki, kula sejatine wanita untuk perempuan. Hananiro hananingsun. Panjenengan nggak ada bedanya dengan Tuhan, itu nggak ada bedanya kalau panjenengan bisa menguasai di situ. Nah kalau Tuhan sakti berarti panjenengan juga sakti. Kalau Tuhan itu maha kaya berarti panjenengan juga kaya. Dikarenakan nggak ada bedanya antara Tuhan dan makhluknya. Ini yang disebut manunggal jati.